Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adillah au udallah au azillah au uzallah au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mutarajjimuhu nafa'ana bi'ulum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang pada bait halaman 20, bait tentang doa ini sering-sering dibaca sebagai doa agar rezeki tidak pernah putus. Agar rezeki tidak pernah putus. Karena putusnya rezeki itu tidak nyaman. Rabbiskina ghaitha amna fi mubarak dawam yadumu fi kulli am ala marris sinin Rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa habalana kulla sul Rabbi istajib li amin. Sudah. Rabbi, wahai Tuhanku. Ini asalnya Rabbana, karena biar nadanya enak diganti Rabbi, dengan bukti lanjutannya iskina. Rabbi, wahai Tuhan kami. Iskina, ada yang namanya iskina? Ada. Ini artinya, iskina itu artinya hujani kami. Ghaitha'am, hujan lebat sepanjang tahun. Nafi' juga ya. Nafi' itu artinya bermanfaat, yang bermanfaat. Mubarak, penuh berkah. Dawam, continue, berkesinambungan. Yadumu, terus menerus. Fi kulli am, di sepanjang tahun. Fi kulli am, di sepanjang tahun. Ala mamarris sinin, yang berlanjut dari masa ke masa. Penjelasan hujan lebat bisa diartikan rezeki,
yang bisa menyenangkan hati diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Karena hujan merupakan karunia yang dengannya buah-buahan, padi dan tumbuh-tumbuhan lainnya bisa tumbuh dengan subur. Seandainya manusia tidak serakah dan bisa berbagi, niscaya kenikmatan hidup yang tumbuh di bumi sangat cukup dan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang kaya saja. Keberkahan rezeki yang dapat menenteramkan hidup adalah rezeki yang halal, tidak membuat gelisah hati dan menyehatkan, seperti tidak mengandung bahan-bahan kimia dan pengawet. Makanan yang alami seperti sayur, buah-buahan seperti labu bisa membuat seseorang bugar dan senang. Apa kolerasinya, kaitannya antara hujan dan rezeki? Kenapa Habib Abdullah bin Husain itu meminta rezeki kepada Allah dengan bahasa hujan? Ya. Hujan itu pangkal dari semua rezeki. Tapi hujan yang tidak menimbulkan mafsadah, hujan yang tidak menimbulkan kerusakan seperti banjir atau longsor. Di sini hujan yang dimaksud adalah hujan nafi mubarak dawam. Hujan yang bermanfaat, yang memberikan tambahan rahmat, yang barokah. Jadi rezeki itu ada dua, ada yang barokah, ada yang tidak barokah. Oleh karena itu, setiap manusia, setiap hamba Allah berkewajiban bersedekah, berkewajiban zakat, karena khawatir ketika mengais rezeki ada rezeki-rezeki yang tidak barokah. Ya. Karena zakat itu membersihkan harta yang haram. Kalian sadar atau tidak, kalau semisal hujan ini berhenti selama 1 tahun, maka kita akan mengalami kekeringan, mandi kesulitan, padi sulit tumbuh. Sehingga apabila padi sulit tumbuh, maka beras tidak bisa diproduksi. Kalau beras stoknya habis, maka nasi tidak ada. Kita kesulitan untuk makan. Jadi hujan yang tadi kita anggap biasa-biasa, itu adalah rahmat besar. Makanya kita itu harus sering-sering berpikir apa hikmah yang terjadi di alam ini. Ya. Apa hikmah dari semua apa yang terjadi? Bukan kenapa ini terjadi, bukan. Ya. Karena kenapa ini terjadi itu berarti tidak atau lepas dari ilmu tauhid. Orang yang bertauhid tidak bertanya kenapa ini terjadi, karena dia sudah tahu bahwa Allah lah yang mengatur semua apa yang terjadi. Jadi tidak heran. Makanya dalam surah Al-Kahfi itu, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran
makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bidzalika. Apa lanjutannya? Bidzalika min makithina abada. Terus qalu ittakhadallahu walada. Terus kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ard yabluwahum. Yang ada ajabannya itu yang mana? Ayat berapa? Pertanyaan Allah kan begini, apakah kamu merasa heran dengan apa yang terjadi ini? Ashabul Kahfi kan tidur. Tidur itu takdir apa? Karena kita. Takdir. Kalian sekarang mendesain agar kalian ngantuk, bisa atau tidak? Kalian bisa ngatur jam waktu tidur kalian? Tidak bisa. Buktinya jam 9 wajib tidur. Semuanya tidur? Tidak. Yang ngantuk saja. Saya itu sering mau tidur tidak bisa. Akhirnya belajar, loh kok sudah subuh? Pernah sampai subuh. Makanya ketika nyimak Al-Quran, saya ketiduran sering. Ketiduran. Ketika bangun, sudah nyampe mana? Sudah buka Ustaz. Ketiduran. Itu berarti malamnya itu gak tidur. Kenapa? Karena tidak bisa ngatur saya tidur. Jangan heran. Artinya apa? Semua yang terjadi, jangan pernah mengatakan kenapa ini terjadi, tapi apa hikmah dari semua apa yang terjadi. Hujan. Kalian harus pandai bertanya, kenapa hujan bertanya? Bukan begitu pertanyaannya. Apa hikmah dari hujan? Ternyata banyak hikmah dari turunnya hujan. Kita bisa makan karena padinya. Karena padinya basah sebab air hujan. Tersirami air hujan. Oleh karena itu ketika hujan ucapkan apa? Alhamdulillah. Inilah yang dimaksud Rabbiskina ghaitha'am nafi mubarak. Kalau ingin rezekinya lancar, makanya ketika hujan ucapkan alhamdulillah. Semoga hujan langgeng terus. Tapi ada momen-momen di mana manusia, hamba Allah itu pengen tidak hujan. Kalau ada acara, semoga besok tidak hujan. Dan doa ini semoga tidak menutup jalannya rezeki. Hanya saja meminta kepada Allah agar acaranya lancar. Apa tipsnya agar rezeki lancar? Ketika ada hujan ucapkan alhamdulillah. Sekarang apa rezeki itu? Apa rezeki itu? Rezeki paling rendah adalah materi. Rezeki paling rendah adalah materi. Itu paling rendah. Orang punya rezeki 100 juta.
Iya. Tetapi sakit. Tidak boleh makan nasi karena kencing manis. Tidak boleh makan ayam karena alergi. Tidak boleh mengkonsumsi daging karena bertentangan dengan penyakit yang dialami. Sehingga yang boleh hanyalah tempe rebus. Tidak boleh ada bumbunya karena diabetes dan lainnya. Apa manfaat materi? Rezeki memang cuma rezeki paling rendah. Yang kedua, di atasnya itu rezeki berupa kesehatan. Kita bisa melihat rezeki. Coba bayangkan kalau kita buta. Ingin melihat yang cowok, ingin melihat ibunya yang cantik, tidak bisa. Atau ingin melihat hal-hal yang indah, tidak bisa. Rezeki, kesehatan mata itu rezeki. Rezeki yang besar kesehatan itu. Apa arti sebuah materi tanpa kesehatan? Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang di pagi hari bisa sarapan, punya persediaan makanan, atau tidak menyediakan makanan tapi disediakan, itu sudah rezeki itu. Dan dia sehat, seakan-akan hizat lahud dunya wa ma fiha, seakan-akan dia mempunyai dunia dan isinya. Iya. Kalau kita memiliki simpanan beras satu gudang, apakah kita makan semuanya? Tidak, yang dimakan hanyalah satu piring. Atau kalau nambah sedikit, berarti kalau kita punya nasi satu piring di tempat makan, itu seakan-akan punya rezeki dunia dan seisinya. Sehat itu rezeki. Dan yang paling tinggi yang sering disebutkan oleh para ulama, kita terlahir membawa iman dan Islam. Ini rezeki paling tinggi. Ya. Kita tidak bisa membayangkan, na'udzubillah, ketika kita lahir dari rahim yang menyembah berhala, yang kafir, tidak bisa membayangkan. Ya. Sehingga ketika mati selalu dibakar. Di neraka itu tidak hidup ya tidak mati. Tidak hidup tidak mati. Maksudnya bagaimana? Kan biasanya antara hidup dan mati. Dikatakan tidak mati ya karena dia bisa merasakan sakit akan siksaan neraka. Tidak mati karena tidak pernah istirahat. Orang kalau sudah masuk dalam neraka, mati itu kan istirahat. Ya. Tapi kalau sudah masuk dalam neraka, selama-lamanya seperti orang-orang kafir, dia tidak ada waktu untuk beristirahat. Berarti rezeki paling tinggi adalah lahir dalam keadaan beragama Islam, iman dan semua orang Islam berpotensi masuk surga. Nanti di surga yang santri menjadi wanita paling cantik. Bahkan nanti menjadi bidadari. Jadi semua santri tilmidah ini nanti di surga menjadi bidadari. Gak usah noleh. Nolehnya nanti di akhirat. Semuanya akan menjadi bidadari. Semuanya glowing. Iya. Gak usah ribet pakai make up. Berarti
Iman dan Islam ini adalah rezeki paling tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya, nanti kalau sudah masuk surga, yang putra, santri putra ini menjadi raja. Menjadi raja dan didampingi 40 bidadari. Jadi istrinya satu yang asli, kemudian ditambah oleh Allah, ada yang mengatakan 40 bidadari. Tapi tidak cemburu. Istrinya tidak cemburu. Karena tidak ada hati yang hasud ketika di surga. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Alhamdulillah terlahir membawa iman dan Islam. Bersyukur karena dikasih rezeki hujan. Ya, alhamdulillah. Sekarang bait yang kedua, bait doa agar dapat bersyukur. Wafat dalam keadaan Islam, aman di akhirat dan berkumpul dengan orang-orang baik. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana caranya bersyukur. Kita baca dulu syairnya. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin minal aminin fi zumratis sabiqin. Rabbi, wahai Tuhanku, ihyina, jadikanlah kehidupan kami syakirin. Syakirin ini artinya pandai bersyukur. Wa tawaffah, dan wafatkanlah kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami muslimin, dalam keadaan Islam. Nub'ath, bangkitkanlah kami minal aminin, termasuk orang-orang yang aman. Ya Allah, ya Allah. Fi zumratis sabiqin, dalam kelompok orang-orang sabiqin. Sabiqin itu orang yang dahulu masuk surga. Ada orang-orang yang dahulu masuk surga, itu namanya as-sabiqunal awwalun. Ada itu di SKI ya. Ada dalam ayat Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansaril walladzina taba'uhum biihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu as-sabiqunal awwalun. Penjelasan halaman 22. Menumbuhkan rasa syukur. Ini disimak dengan baik-baik ya. Orang yang batinnya sudah tenang, bisa sarapan di pagi hari, beraktivitas dengan aman di siang hari,
dan bisa istirahat dengan tenang di malam hari, perlu melatih diri untuk bersyukur. Imam Ghazali menyebutkan sejumlah cara yang dilakukan para ulama untuk meningkatkan diri agar dapat mensyukuri kesempatan hidup, kesehatan, dan nikmat hidayah sehingga dapat mengamalkan ilmu. Seseorang yang masih diberi kesempatan hidup dan sehat, sering-seringlah ziarah dan takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, baik kematian atau musibah sakit, agar bisa mensyukuri nikmatnya hidup dan sehat yang dengannya masih bisa bertaubat dari kebiasaan buruk dan bisa beraktivitas dengan normal. Artinya kita itu sering-seringlah berkunjung kepada orang-orang yang di bawah kita. Maksudnya di bawah, bukan kitanya di atas. Ini seakan-akan mengalami musibah. Contohnya begini. Ketika kita sedang merasakan galau, merasakan mumet, maka kita hendaklah sehat. Kita dalam keadaan sehat, maka hendaklah kita mengunjungi orang-orang yang dalam keadaan sakit, semisal dioperasi, semisal menjalani terapi, mengunjungi orang-orang yang lumpuh. Tujuannya apa? Agar kita pandai bersyukur. Kita hidup, yang penting hidup, alhamdulillah. Caranya bagaimana agar kita bisa pandai mensyukuri kehidupan kita? Kalau ada orang mati, hendaklah bertakziah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan hidup. Dia yang sudah mati, dalam diri gak usah diucapkan ya. Dia yang sudah mati sekarang sudah tidak punya kesempatan untuk bertaubat, beramal baik, meminta maaf kepadamu. Saya diberikan nikmat hidup, punya kesempatan sholat, ya, punya kesempatan ngaji, punya kesempatan baca sholawat, punya kesempatan silaturahim, punya kesempatan ngobrol sama teman, ya, punya kesempatan bertemu dengan ibu atau bapak, ya, yang punya, ini belum ada yang punya tunangan. Langsung garuk-garuk. Intinya hidup itu enak. Ya. Makanya kalau pengen kita mensyukuri hidup kita, sering-seringlah kalau ada orang mati ikut bertakziah. Agar kita bisa menumbuhkan rasa syukur akan nikmat hidup. Ya. Ya. Kalian sekarang bisa saling pandang memandang. Ya. Bisa tertawa. Itu barokahnya apa? Karena masih hidup. Ya. Ya. Bisa menikmati jajan dialami. Nanti habis maghrib bisa nabung amal. Kalau sudah mati kan tidak ada kesempatan lagi untuk nabung amal ibadah. Tapi kalau masih hidup, nanti habis maghrib baca apa? Baca Rotibul Haddad. Ya. Sekarang ngaji. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk rasa syukur kita karena masih diberikan hidup. Rabbihina syakirin. Seseorang juga hendaknya sesekali mengunjungi lokasi eksekusi hukuman atas kejahatan pidana agar sadar bahwa dirinya selama ini mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, halaman 23, sehingga tidak melakukan tindak kriminal.
Nanti kalau pulang sesekali itu ke kantor-kantor polisi, melihat para tahanan. Agar kenapa? Agar kalian bisa bersyukur. Alhamdulillah tangan saya tidak membunuh orang lain. Alhamdulillah saya bukan seorang pencuri. Berarti kita mendapatkan hidayah. Makanya sering-seringlah mengambil hikmah dari semua apa yang terjadi. Ya. Pernah kalian ke kantor polisi? Kalian kalau scroll TikTok atau melihat YouTube, kalau ada orang, semisal ada saudara, ada manusia yang kena bacok, ya. Yang pertama yang harus kita rasakan, alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang berani membunuh orang lah. Ada sebuah cerita fakta kemarin yang terjadi. Na'udzubillah, kita harus bersyukur. Ada mahasiswi di Madura. Orang Jawa kuliah di Madura. Gak tahu kuliahnya di mana, pokoknya di Madura. Itu pacaran. Ternyata na'udzubillah, si perempuan hamil. Si perempuan, si laki-laki bingung. Yang laki-laki bingung gimana ini? Ya. Akhirnya bingung. Sudah dimasuki oleh setan, iblis masuk sudah. Karena iblisnya sudah menjadi teman. Akhirnya si perempuan juga takut ke dokter. Ternyata periksa positif. Hamil selama 3 bulan. Ya. Akhirnya si laki-laki mengajak pacarnya ini ke tempat yang tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan merasa bahwa Allah itu Maha melihat, alhamdulillah, bersyukur kembali sudah ya. Akhirnya si perempuan itu dibakar oleh pacarnya yang laki-laki. Dibakar perutnya. Jadi perutnya ini sama bajunya gak tahu dibakar dengan apa. Mungkin bahan bakar sepeda motornya yang ditumpahkan kemudian dibakar dan mati, mengenaskan. Orang yang membunuh, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha. Orang yang berani membunuh orang mukmin, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka akan masuk neraka yang lama. Kita alhamdulillah kesehariannya ngaji. Meskipun sesekali kalian curi pandangan, tapi karena ada asatid, ya, karena ada asatid yang mengingatkan, karena ada Al-Quran dalam hati kalian, karena ada orang tua yang berusaha membodohkan kalian, akhirnya hasrat nafsu kalian terjaga. Allah memberikan rahmat dan taufik kepada kita. Alhamdulillah. Ini salah satu cara untuk mensyukuri nikmat posisi kita sekarang. Alhamdulillah kita aktivitasnya berada di golongan fi zumrati sabiqin, di golongan orang-orang yang sudah dahulu masuk surga. Kita ini, dawuhnya para ulama, barang siapa yang mencari ilmu, maka fi talabil ilmi kana fi talabil jinnah. Orang yang dalam proses mencari ilmu atau mendengarkan orang yang mencari ilmu atau yang mengajarkan ilmu atau yang cinta kepada orang-orang yang mencari ilmu, itu adalah ikut zumrati sabiqin, ikut pada golongan
yang diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Harus pandai bersyukur. Iya. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 23. Oh, ini belum selesai ya. Penjelasan yang nomor 23 belum selesai. Sedangkan untuk menumbuhkan rasa syukur hidup di negeri yang sudah aman adalah dengan melihat negeri-negeri yang masih dijajah seperti Palestina, yang masyarakatnya masih belum bisa beribadah dengan tenang, bahkan sering terjadi kematian akibat serangan. Coba dibayangkan. Coba dibayangkan ya. Kalian ketika sholat, kemudian kaki kalian ditebas dengan pedang yang tajam oleh penjajah. Dulu seperti itu. Coba bayangkan kalau kalian tidur, kemudian ada penjajah yang masuk ke dalam rumah kalian atau ke dalam asrama kalian, ke dalam kamar kalian, kemudian tangan kalian dipotong, kaki kalian dicincang. Itu yang terjadi di Palestina. Banyak anak-anak yang tertimbun reruntuhan bangunan tinggi karena bangunannya dibombardir oleh Israel. Berarti kita sekarang aman-aman saja. Mungkin penjajahnya hanyalah nyamuk. Penjajahnya hanyalah nyamuk. Tapi kalau orang pandai menganggap nyamuk itu rahmat, karena dengan nyamuk kita bisa bangun malam. Iya. Makanya kalau ada nyamuk jangan dibunuh, dinikmati. Dinikma kemudian dibuat mati, itu nikmati, ya. Nikmati itu adalah pembunuh. Ya. Alhamdulillah negeri kita aman. Apakah kalian ketika sholat ada yang membombardir kalian? Tidak. Alhamdulillah. Makanya kalau ingin mensyukuri nikmat berada di posisi yang aman, lihatlah orang-orang yang posisinya tidak dalam keadaan aman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, unzuru, lihatlah. Unzuru itu tidak hanya melihat, tapi memerhati, direnu. Kalau hanya melihat itu namanya arafah, itu hanya kenal. I'rifu itu hanya kenalilah. Tapi kalau melihat sambil mengambil kesimpulan itu namanya ro'a. Tapi kalau melihat sambil merenungi itu namanya nadhoroh. Makanya kacamata itu namanya mindor, alat untuk memerhatikan. Ya. Unzuru, perhatikanlah. Ilaman, kepada orang, huwa, yang dia, asfaluh minkum, berada di bawah kalian. Ada sebuah kisah. Seorang ibu-ibu punya dua anak, sama-sama perempuan. Ya. Ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu punya anak dua, sama-sama perempuan. Dia miskin. Kemudian berjumpa dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri yang namanya beliau Sayyidah Aisyah, bukan Khadijah, Sayyidah Aisyah, karena istri Rasulullah itu banyak.
Sayyidah Aisyah. Ya. Sayyidah Aisyah itu melihat perempuan ini lapar. Ya. Kemudian dikasih korma. Dikasih korma karena Sayyidah Aisyah juga seringkali tidak menyimpan makanan, maka yang dikasih hanya sedikit. Kemudian ketika ibu-ibu ini ingin memakan korma tersebut, dilihat oleh putrinya karena putrinya juga dalam keadaan lapar. Kemudian kormanya itu dibagi dua, sebagian dikasihkan kepada dua putrinya, sebagian dimakan sendiri untuk menghilangkan rasa lapar. Kalau kita ada korma, senang atau tidak? Sudah biasa, ya. Tapi bagi mereka yang lapar, satu korma itu sangat berharga. Apakah kita tidak mau bersyukur? Kita sudah 3 kali makan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Itu pun tidak usah masak sendiri. Di luar sana, di pinggiran daerah sana, di pedesaan, ada orang yang ketika mau masak, simpanan berasnya sudah habis, harus beli dulu. Kalau kita tidak kenal beras, ya, saya sendiri jarang melihat beras, ya. Yang dilihat nasi langsung, ya. Apalagi santri, tinggal ngemplok saja, ya. Tinggal makan saja. Haruslah pandai bersyukur. Kedua putri dan orang tuanya ini yang mau makan hanyalah 1 korma, kita makan nasi dengan piring nambah lagi. Itu juga harus pandai disyukuri. Alhamdulillah. Wala tanzuru, dan janganlah melihat ilaman pada orang, huwa yang dia fauqakum di atas kalian. Fawah, maka adapun itu ajdaruh lebih pantas, antas daru, agar Allah tasdaru, agar kamu tidak meremehkan nikmatallahi, nikmat Allah alaikum atas kalian. Jangan sampai meremehkan nikmat Allah. Nabi Ibrahim kenapa mulia? Karena Nabi Ibrahim pandai berterima kasih. Kalian sudah berterima kasih berapa kali kepada orang tuanya karena rela menyambang bahkan jauh. Ada yang dari Madura, ada yang dari luar Madura, ada yang dari luar Jawa. Pernahkah kalian berterima kasih kepada orang tuanya ketika sambangan? Alhamdulillah, terima kasih Bu, Bapak sudah rela datang ke sini tanpa saya bayar. Jangan sampai menampilkan wajah musam kepada orang tua. Kita harus pandai berterima kasih. Minimal kepada orang tua. Kalau tidak bisa kepada Allah. Karena seorang anak yang pandai berterima kasih kepada orang tua, sejatinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengeluh di depan orang tua. Jangan sampai mengeluh kepada orang tua. Kalau nelpon orang tua, kalian mengeluh atau menampilkan cerita-cerita yang bahagia. Mulai sekarang tobat, jangan sampai ada keluhan kepada orang tua. Berterima kasihlah kalian sudah diberi pakaian. Berterima kasihlah katalisnya sudah diisi. Berterima kasihlah karena uang makan kalian dibayar. Berterima kasihlah karena kalian sudah di mondok. Itulah yang akan mengangkat derajat kalian kepada derajat yang lebih tinggi. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Ya, kenapa setinggi itu derajatnya? Karena beliau innahu min ibadiyas syakirin. Ya, karena beliau pandai bersyukur. Ya, karena Nabi Ibrahim pandai
Rasulullah kan sangat romantis dengan istrinya. Nanti kalian kalau sudah beristri harus romantis dengan istrinya. Yang perempuan juga harus romantis kepada suami. Rasulullah itu sangat romantis. Rasulullah rajin ibadah di malam hari. Kemudian Aisyah mengganggu ibadah Rasulullah. Rasulullah, kenapa kamu kok ibadah terus? Padahal kamu sudah dijamin masuk surga. Apa respon Rasulullah? Kenapa sering ibadah malam? Ini siapa yang jarang sholat malam? Berarti masih belum pandai bersyukur kepada Allah. Mulai nanti malam bangun sebagai tanda syukur kepada Allah, sudah diberi kesehatan, sudah mondok. Apa respon Rasulullah ketika ditanya kenapa sering ibadah malam? Pengen tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Jawaban Rasulullah, afala akuna abadan syakura. Wahai istriku tercinta, saya ibadah ini hanya ingin berterima kasih, hanya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang belajarlah pandai berterima kasih kepada orang lain, pandai-pandailah berterima kasih kepada orang tua, pandai-pandailah berterima kasih kepada guru-gurunya, pandai-pandailah berterima kasih kepada asatid. Kalian pernah berterima kasih ketika sudah disimak oleh asatidnya? Berterima kasih atau muring-muring kepada asatidnya? Mulai sekarang setiap setoran ucapkan kepada asatidnya, terima kasih Ustadz, baru keluar. Oke? Janji? Yang tilmidah gimana? Kalau sudah setoran kepada ustadzahnya, ucapkan terima kasih ustadzah. Oke? Janji? Yang tilmid ketika sudah setoran, ketika sudah tes, ucapkan terima kasih kepada ustadznya. Janji? Latihlah agar kita pandai berterima kasih kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada terakhir. Satu cara pandai berterima kasih kepada Rasulullah yaitu dengan memperbanyak baca solawat. Wallahu alam. Ambilkan bacaan istighosah. Kita doa. Tawajuhat. Ambilkan Andro. Ayo yang paling dekat. Tawajuhat. Bisa baca? Ayo yang ikhlas maju baca doa. Kalau baca dengan saya bacanya yang khusyuk karena lagunya tidak bagus. Kalau pengen indah, ayo temannya yang biasa baca maju. Gimana lagunya? Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina taubatan tawsil li kulli
هوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا بإكساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا رفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترف بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا. Yang tilmidah duluan, sallu ala Nabi Muhammad.